Timnas Arab Saudi punya semua aspek untuk disebut sebagai tim unggulan di Piala Asia 2023. Digadang-gadang sebagai calon juara, langkah Arab Saudi di Piala Asia 2023 justru terbilang biasa-biasa saja. Arab Saudi memang mampu lolos dari fase grup dengan 7 poin dan tidak terkalahkan. Namun, mereka terhenti pada babak 16 besar. Bertemu dengan tim kuat Korea Selatan, Arab Saudi kesulitan untuk meraih kemenangan hingga akhirnya takluk lewat adu penalti. Bermain di Education City Stadium, Selasa 30 Januari 2024, kedua tim sama-sama menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal. Hasilnya, Korea Selatan yang diperkuat Son Heung-min mampu memberikan ancaman di menit ke-27. Namun, tembakannya masih bisa dibendung oleh Ahmed Al-Kassar. Sementara itu, Arab Saudi hampir saja mencetak gol usai terjadi kemelut di depan gawang Korea Selatan dari sepak pojok. Namun, tandukan Saleh Al-Sehri dan Ali Lajami di waktu yang berdekatan masih sama-sama menerpa tiang. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama tuntas. Di babak kedua, Arab Saudi langsung menggebrak pertahanan timnas Korea Selatan. Hasilnya, pemain pengganti Abdullah Radif berhasil mencetak gol ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Terlepas dari perangkap offside, Abdullah Radif sukses mencetak gol lewat tembakan mendatar ke pojok kiri gawang Taeguk Warriors. Green Falcons unggul 1-0 di menit ke-46. Tertinggal 1 gol, Korea Selatan tampil menyerang. Mereka mengurung lini belakang Arab Saudi. Meski begitu, pasukan Roberto Mancini tampil disiplin. Memasuki menit akhir babak kedua, Korea Selatan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-90+9. Cho Gae-sung akhirnya bisa menyamakan kedudukan setelah meneruskan umpan Seola menjadi gol lewat sundulan kepala. Skor 1-1 mengakhiri 90 menit waktu normal. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Di menit 20 perpanjangan waktu, tak ada gol tambahan yang tercipta. Pemenang kali ini harus ditentukan lewat drama adu penalti. Naas, 2 penendang Arab Saudi gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara 4 penendang Korea Selatan mampu mencetak gol dari titik putih. Korea Selatan berhak lolos ke perempat final usai menang 5-3 lewat adu penalti. Berkat kemenangan ini, Korea Selatan berhak melaju ke babak 8 besar dan akan bertemu Australia yang di pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0. Sementara itu, momen menarik terlihat saat Arab Saudi tersingkir di babak 16 besar lewat adu penalti. Pelatih mereka Roberto Mancini terlihat frustasi saat melihat Green Falcon adu penalti. Pria yang membawa Italia juara Euro 2020 itu memilih untuk meninggalkan lapangan sebelum adu penalti berakhir. Sikap Roberto Mancini yang memilih untuk masuk ke ruang ganti sebelum pasukannya rampung memainkan adu penalti mendapatkan sorotan dari publik sepak bola dunia. Apa yang dilakukan Mancini dinilai tidak tepat karena Arab Saudi masih punya peluang. Situasi itu seolah ironi dengan status Mancini sebagai salah satu manajer dengan gaji paling tinggi di dunia. Menurut La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini dibayar sebesar 30 juta euro atau setara dengan 496,5 miliar rupiah per tahun sebagai manajer timnas Arab Saudi. Setelah pertandingan, Mancini kemudian memberikan komentarnya setelah timnya terhenti di babak 16 besar Piala Asia. Dalam sepak bola Anda bisa kalah, Anda bisa menang. Anda bermain melawan tim yang sangat kuat dan para pemain saya melakukannya dengan sangat baik. Kami kalah dalam adu penalti dan adu penalti adalah lotre. Sekarang kami adalah satu tim. Jelas kami lebih perlu berkembang karena kami ingin bermain di level ini dan jika kami ingin menang melawan tim-tim ini, kami harus bekerja lebih keras. Melihat apa yang menimpa timnas Arab Saudi di Piala Asia 2023 adalah sebuah ironi sebab di tengah megahnya Saudi Pro League, Arab Saudi justru hanya mampu melaju hingga 16 besar Piala Asia 2023. Apalagi di Piala Dunia 2022 lalu, mereka menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan sang juara timnas Argentina. Namun sayangnya, kemegahan Liga Arab Saudi belum berarti apa-apa untuk timnas mereka.